Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berharap sehat-sehat semuanya ya, amin. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 9. Selama masih ada kesempatan, itu tema kita hari ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berarti kalau kita lemah, walaupun kita menabur, kita nggak bisa menuai. Lemahnya kenapa? Misalnya kesel, jengkel, ketembak sama iblis roh kita. Tadinya mau menuai kebaikan, nggak jadi karena lemah di tengah jalan. Ingat doa Daniel selama dia berdoa 21 hari. Hari pertama Tuhan sudah jawab, tapi itu datang pada hari 21. Karena terjadi peperangan rohani di alam roh sana. Malaikat Tuhan dan malaikat iblis berperang untuk mencegah supaya doanya Daniel nggak nyampe kepada Daniel. Itu malaikat iblis boleh mencegah. Tapi Gabriel, utusan Tuhan malaikat, dia menang melawan malaikat iblis, dan akhirnya doa Daniel dapat. Maka itu jangan sampai kita jadi lemah. Iman kita tetap kuat. Sekali beriman kepada Tuhan Yesus, percaya, berserah penuh bahwa pertolongan pasti ada. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, kita berbuat baik. Akhir-akhir ini saya sama Bapak Tuhan taruh di hati untuk melakukan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lalu kita mulai berdoa, siapa saja yang membutuhkannya Tuhan taruh di hati kita. Lalu kita lihat apa yang mau kita punya apa untuk nolong mereka. Jadi Tuhan berbicara kepada saya sama Bapak, kamu harus tolong kasih makan mereka. Ya, ceritanya akhirnya dalam kehidupan praktek hari-hari, bagi-bagi sembako lah, akhirnya kita ngertinya begitu. Akhirnya bagi-bagi, dan puji Tuhan mereka yang menerima, yang Tuhan taruh di hati saya sama Bapak, benar-benar mereka menerima semuanya dengan sukacita. Kenapa? Saya sama Bapak Tuhan taruh di hati untuk jangan jemu-jemu berbuat baik, menolong orang yang membutuhkan. Ayat 10 Galatia 6 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nggak boleh pilih kasih, kepada semua orang. Ingat, tetapi, ada tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi harus diperhatikan dulu kawan-kawan seiman, baru perhatikan semua orang. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama, selama ada kesempatan kita harus berbuat baik kepada saudara seiman, membantu mereka yang membutuhkan, membagikan firman Tuhan. Kalau mereka butuh sesuatu, kita bangun dulu rohaninya supaya dia berharap, bergantung penuh pada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya percaya, dulu saya pernah ngalami hal ini. Waktu anak saya waktu masih kecil, dia pernah bilang, Mam nanti pulang bawa oleh-oleh ya. Saya sempat jawab gini, Mami gak punya duit. Pulang-pulang saya Tuhan tegur, anakmu bagianku memberkati. Jadi kamu gak boleh ngomong gak punya duit. Nah akhirnya sejak itu saya robah, kalau anak saya bilang begitu, saya bilang oke, berdoa supaya Tuhan berkati ya. Kamu pengen apa? Saya tantang balik. Jadi kalau dia mau pengen apa, saya ajak doa. Dan benar saudara, sepele mau yang besar Tuhan jawab, nggak ada yang Tuhan nggak jawab. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Lalu selama masih ada kesempatan, memperhatikan, mendampingi mereka yang membutuhkan, mendampingi. Adakan pendampingan, jangan bilang berdoa aja.
tapi nggak didampingi. Kalau Anda suruh berdoa, Anda ikut mendoakan. Anda suruh berpuasa, Anda ikut berpuasa bareng dengan pergumulan dia. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat itu diusir semua, melenyapkan segala kelemahan dan penyakit, sehingga mereka bisa bebas dari segala pergumulan yang panah-panah api yang iblis tembakan bagi mereka. Mereka berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua.